Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Amin, luar biasa. Bersama Yesus kita luar biasa. Sekali lagi, bersama Yesus kita luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Sudah sekian tahun saya baru kali ini lagi ada di tempat ini. Tetapi kalau beberapa tahun yang lalu saya hanya duduk manis di depan mendampingi suami saya yang sudah almarhum. Kalau masih ada jemaat-jemaat yang lama pasti kenal. Saya memperkenalkan diri dulu ya Bapak Ibu, oleh karena tidak kenal maka tak sayang. Supaya saya diterima di tempat ini dengan kasih sayang, tentunya wajib saya memperkenalkan diri. Nama saya Yolanda, suami saya namanya Engkesman, almarhum. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang kenal ya, pasti ya. Kemudian kami dikaruniai oleh 2 orang putri, yang kedua-duanya juga polisi suaminya, termasuk suami saya almarhum juga seorang polisi. Saya aslinya dari Sulawesi Utara, sedangkan suami dari Kalimantan Tengah. Dan Tuhan mempertemukan kami dengan luar biasa. Sesudah selesai melayani masyarakat, kami datang kepada Tuhan melayani pekerjaan Tuhan. Dan sungguh sangat luar biasa Tuhan Yesus itu ya. Karena mempersiapkan bukan hanya suami saya untuk menggantikan dia. Ada legacy yang turun buat istrinya juga. Dan saya percaya buat anaknya juga, buat cucunya juga. Kalau Tuhan sudah pilih, sudah tentukan, itu pasti akan terjadi. Amin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kita baru saja merayakan atau memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Mungkin beberapa minggu yang lalu ya, kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini kita berada di penghujung akhirnya zaman. Kalau kita melihat fenomena alam saat ini, itu sangat kita bisa membaca. Oh iya ya, banyak sekali keadaan-keadaan cuaca yang tidak menentu. Kemudian banjir yang baru-baru tahun lalu itu terjadi di Cianjur. Ribuan rumah musnah. Kemudian virus penyakit yang baru saja kita lewati beberapa tahun, 3 tahun. Begitu banyak saudara, teman, sahabat, keluarga yang sudah mendahului kita. Oleh karena virus tersebut bukan hanya di Indonesia saja Bapak Ibu, di seluruh dunia. Kita patut bersyukur oleh karena kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup. Berarti masih ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, boleh saya minum dulu ya. Nah, akibat pandemi yang baru saja berlalu, tatanan dunia ini berubah. Kita masuk di dalam new era, new season. Sekarang era yang baru, musim yang baru. Musim sekarang itu musimnya digital, milenial. Apa-apa tinggal pencet, datang. Termasuk gereja. Pelayanan sekarang juga. Ada yang onsite, ada yang online, ada YouTube. Ada gereja yang live streaming setiap saat. Bayangkan Bapak Ibu. Itulah era yang baru. Musim yang baru. Tetapi ingat, kita masih sangat memerlukan Roh Kudus. Amin.
Oleh karena itu, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Rasul 1 ayat 4, 5, 4 sampai dengan 5, kemudian kepada Yohanes 14 ayat 26 sampai 25 sampai dengan 26. Roh Kudus ini adalah salah satu doktrin yang terpenting dalam Alkitab adalah baptisan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus bagi setiap orang percaya. Kita akan membaca bersama-sama Kisah 1 ayat 4 sampai dengan 5, kemudian dilanjutkan dengan Yohanes 14 ayat 25 sampai dengan 26. Ya, bagus kita bangkit berdiri. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Selanjutnya di dalam Yohanes 14 ayat 25 dan 26 berkata demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Melalui ayat firman ini, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa pentingnya keberadaan Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang percaya. Ada dua hal dari pembacaan firman tadi, yaitu yang pertama bahwa Roh Kuduslah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita, apa yang belum kita ketahui dan apa yang belum kita mengerti. Kemudian yang kedua, Roh Kudus jugalah yang akan mengingatkan kita apa yang Yesus sudah pernah ajarkan, apa yang Yesus katakan ketika ia ada di muka bumi ini, yaitu janji-janji Tuhan. Artinya itu semua ada di dalam Alkitab, ada di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum Yesus melakukan pelayanan selama 3,5 tahun, Bapa di surga memperlengkapi dia dengan kuasa. Dengan kuasa Roh Kudus. Artinya apa? Ada baptisan Roh Kudus. Matius 3 ayat 16 sampai 17 berkata demikian. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, selama kurang lebih 3,5 tahun Yesus melayani di muka bumi ini. Kemudian melalui Roh Kudus yang Yesus curahkan kepada murid-muridnya sesudah ia naik ke surga. Bayangkan saja dapat mengubah dunia. Sampai hari ini kalau Bapak Ibu duduk di sini dengan iman percaya kepada Yesus, itu akibat dari Roh Kudus turun atas murid-muridnya. Kemudian sampai hari ini firman itu dan akan terus firman itu diberitakan sampai pada kesudahan alam. Sungguh sangat luar biasa. Hanya 3,5 tahun.
tetapi bisa membuat seluruh muka bumi ini menjadi orang percaya. Yesus mati di atas kayu salib. Artinya dia menyelesaikan semua pekerjaan Bapa. Dia menyelesaikannya dengan sempurna. Sebab pada waktu dia ada di atas kayu salib, sebelum menghembuskan napas yang terakhir, dia berkata, sudah selesai. Sudah selesai. Semua sudah beres. Pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Selama 40 hari dengan tubuh kemuliaan, dia melayani murid-muridnya. Khusus dia menjumpai berulang-ulang kali kepada murid-muridnya. Untuk apa? Dia datang untuk mengajar, menguatkan, dan dia berbicara tentang kerajaan Allah. Dan yang terakhir dia memperlengkapi mereka. Mereka dipersiapkan, diperlengkapi untuk menerima Roh Kudus. Dia mau meyakinkan kepada murid-muridnya bahwa dia sesungguhnya hidup dan semua penderitaannya sudah selesai. Yesus luar biasa. Karena segala sesuatu rencananya dia sudah perhitungkan, dia sudah siapkan dengan baik. Dan namun, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bukan hanya kepada murid-muridnya Roh Kudus itu dicurahkan, juga kepada kita orang-orang percaya. Namun Bapak Ibu, walaupun kita sudah dipenuhi, sudah kepenuhan dengan Roh Kudus itu bukan secara kebetulan atau bukan secara acak-acak datang. Tetapi Roh Kudus itu diberikan secara sengaja, terarah, pasti kepada seseorang yang siap. Sekali lagi saya bilang, yang siap menerimanya. Kisah 1 ayat 5b berkata, tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan Yesus berjanji untuk memberikan Roh Kudus-Nya kepada setiap orang percaya. Janji ini bersifat sangat-sangat pribadi, khusus dan mempunyai nilai yang sangat tinggi. Nilai yang sangat mulia. Karena apa? Roh Kudus adalah pribadi Bapa sendiri yang mau tinggal di dalam pribadi kita, di dalam pribadi saudara-saudara sekalian, juga di dalam pribadi saya. Bukan ide daripada pendeta, bukan kemauan daripada manusia, tetapi ide itu datang daripada Bapa di surga. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, tetapi hari-hari ini begitu banyak pandangan yang keliru. Merasa bahwa ketika kita sudah jadi orang percaya, kemudian kita sudah dibaptis, kemudian kita sudah lahir baru, bahkan kita merasa bahwa kita juga sudah dibaptis Roh Kudus, layaknya kita sudah berhak atau sudah layak di hadapan Tuhan. Betul, baptisan Roh Kudus hanya terjadi 1 kali seumur hidup. Tetapi bukan berarti kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus setiap saat merefresh iman percaya kita. Kita harus setiap saat mengaktifkan roh yang ada di dalam kita. Kita harus setiap saat menjaga roh itu. Kalau tidak, dia akan diam. Tidak ada lagi gerakannya di dalam diri kita. Kita harus cek setiap hari. Cek, recheck. Bukannya di TV aja cek, recheck. Tetapi kita juga harus cek, recheck iman percaya kita. Apakah Roh Kudus masih memenuhi kehidupan kita? Masih menguasai kita atau tidak? Karena apa Bapak Ibu? Karena kita masih ada di dalam dunia.
di dalam dunia ini dengan tubuh jasmani. Dengan tubuh jasmani, di dalam tubuh jasmani ini, itu berdiam roh dan jiwa. Tubuh, daging, ini tempat roh dan jiwa berdiam. Sedangkan dunia ini dikuasai oleh daging. Tubuh ini adalah daging. Nah, itulah sebabnya di dalam Roma 12 ayat 1 berkata begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah sesuai dengan pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apakah yang ada di dalam dunia ini? 1 Yohanes 2 ayat 16 berkata begini, yang ada di dalam dunia ini adalah keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Itu bukan berasal dari Bapa di surga, tapi itu berasal dari dunia. Apa itu kedagingan? Galatia 5 ayat 19-20 berkata begini, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ayat 21, terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jelas bahwa perbuatan daging tidak ada tempat di surga. Sedangkan gereja ini mempersiapkan orang-orang yang siap untuk masuk ke surga. Keinginan daging bertentangan dengan keinginan roh. Sebagai orang percaya, seharusnya kita ini adalah warga kerajaan Allah yang diam di muka bumi ini. Walaupun kita masih ada di muka bumi ini, kita bisa menghadirkan surga dalam kehidupan kita. Apa ciri-ciri dan ukurannya sebagai warga kerajaan surga? Orang percaya seharusnya menghasilkan buah. Orang percaya seharusnya menghasilkan buah. Karena buah adalah ciri dan standar atau ukuran daripada warga kerajaan Allah. Bapak Ibu, betapa pentingnya menghasilkan buah. Karena berbuah adalah bukti kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian Roh Kudus yang menguasai hidup kita. Bukan daging, bukan dunia ini. Bisa saja kita rajin ke gereja. Tetapi di dalam gereja kita hanya menonton saja orang yang khotbah, orang yang pujian, orang yang penari altar. Hanya menonton saja, kita tidak terlibat sama sekali. Baik hati kita dan pikiran kita. Oleh karena apa? Ketika firman disampaikan, pikiran kita itu melayang-layang. Tidak fokus. Mungkin kita juga rajin banget pelayanannya. Pelayanan, wah luar biasa, kadang-kadang sudah hampir tidur di gereja. Tetapi memiliki motivasi yang berbeda. Mungkin hanya sekedar ingin berkumpul, punya komunitas, punya teman, punya bergaul, bisa foto-foto sekarang ini kan, bisa pajang di Facebook, termasuk saya juga suka pajang di Facebook. Kemudian suka tampil, dan ada juga seperti saya juga mungkin saya berkhotbah
Mungkin para hamba-hamba Tuhan juga berkhotbah, tetapi belum tentu mampu untuk menghidupi firman dalam kehidupannya. Itulah perlunya kita harus setiap saat berubah, terus berubah untuk disempurnakan. Dan akhirnya kita menghasilkan buah-buah kebenaran. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Yohanes 15 ayat 16 berkata begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu untuk pergi supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu, ibaratnya sebuah pohon ya. Tidak mungkin pohon itu dibilang pohon duren kalau buahnya mangga. Tidak mungkin pohon itu akan dibilang pohon duren, pohon mangga kalau dia buahnya avokat. Jadi pohon itu dikenal dari buahnya. Jadi begitu juga dengan kita. Kita dikenal dari apa yang keluar dari dalam diri kita. Orang mengenal kita bahwa kita ini pengikut Yesus, bahwa kita ini memang benar-benar anak Tuhan. Dari buahnya, dari apa yang ada di dalam kehidupan kita. Kita ingat bahwa ada di dalam firman Tuhan tentang perumpamaan pokok anggur ya. Dikatakan ranting-rantingnya yang tidak berbuah akan dibersihkan, kemudian dipotong, dibuang dan dibakar. Memang kalau kita tidak berbuah harusnya dibersihkan, dipotong dan dibakar. Nah Bapak Ibu, bagaimana supaya kita dapat menghasilkan buah-buah kebenaran dan menjaga motivasi kita tetap murni, fokus sebagai anak-anak Tuhan yang sanggup menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Tentunya yang pertama kita harus berbuah. Berbuah itu artinya kita harus melekat dengan benar kepada ranting pohonnya. Tidak mungkin pohon itu berbuah, ranting itu berbuah kalau dia tidak melekat kepada pohonnya. Melekat dengan benar kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bagaimana mau melekat? Kita harus selalu, setiap hari, setiap saat, lidah, telinga, senantiasa dipertajam sebagai lidah dan telinga seorang murid. Biasakan untuk membicarakan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, membiasakan mendengar firman Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, saya kebetulan ada di jaringan doa wanita, ada kerjasama antara LAI, kemudian CGN yaitu TV dari Korea, bersama dengan jaringan doa nasional, itu menerbitkan satu program yang bernama Gebada, Gerakan Baca Dengar Alkitab. Sangat bagus sekali program ini. Nah, itu akan menuntun kita membaca Alkitab setiap hari, mendengar dan kita melihat tulisannya. Kemudian ada uraian sedikit, setiap hari 20 menit saja. Nah, itu bisa Bapak Ibu download atau bisa lihat di YouTube. Kemudian biasakan juga untuk memuji, menyembah Allah setiap hari. Sehingga kita diarahkan kepada fokus kita yang murni, hati yang murni ini di dalam Tuhan. Perkataan kita harus selalu perkataan-perkataan yang positif, yang membangun sesama kita. Nah Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, poin yang kedua. Kita harus berbuah secara otomatis. Disertai dengan kesiapan untuk dibersihkan. Nah, berbuah secara otomatis, pohon yang subur itu akan otomatis dia akan menghasilkan buah. Kalau pohon yang kering atau
kurus ya, tidak terawat, tidak akan menghasilkan buah. Oleh karena itu, poin yang pertama kita harus lakukan sehingga secara otomatis kita berbuah. Tetapi di dalam kita berbuah kita juga harus dibersihkan. Artinya apa? Kita harus bersedia menyalipkan kedagingan kita. Kita tidak boleh kompromi dengan dunia ini. Kadang-kadang kita merasa bahwa gak apa-apa saya bohong atau saya sekali-kali melakukan yang tidak benar, melakukan dosa. Karena gampang sekarang bisa minta ampun aja sama Tuhan. Pasti Tuhan akan ampuni saya. Ingat, mendukakan Roh Kudus, dosa yang tidak bisa diampuni. Juga kita kadang-kadang suka mengeluh, suka bersungut-sungut, tidak mau melepaskan pengampunan, mudah tersinggung, mudah marah, iri hati, dendam. Jangan biarkan itu selalu menguasai kita. Tinggalkan, salibkan semua itu. Karena itu perbuatan daging yang tidak berkenan kepada Bapa di surga. Ingat bahwa roh di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada di luar sana. Apabila roh itu aktif, apabila roh itu terjaga dengan sempurna, maka ia dapat mengalahkan keinginan daging yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus berbuah, buah yang akan menuntun hidup kita supaya hidup kita itu berkualitas dan bermanfaat bagi sekeliling kita. Artinya setiap langkah kaki kita, keputusan-keputusan, tindakan-tindakan yang kita ambil senantiasa memohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus dalam hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan Yesus. Bukan apa yang kita mau kita lakukan. Bukan apa kehendak kita yang kita lakukan. Bukan apa yang menjadi keinginan kita yang kita lakukan. Tetapi bertanya dulu. Minta tuntunan daripada Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus akan mengarahkan kita melakukan yang terbaik. Yang benar dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kita ingin melakukan sesuatu yang baik dan benar. Di dalam hati kita sudah terbersit untuk melakukan yang baik dan benar. Tetapi yang keluar justru berbeda. Itu ada firman-Nya. Paulus pernah berkata bahwa apa yang ada dalam hati saya sebenarnya saya mau ingin melakukan itu. Tetapi kenapa yang keluar itu berbeda. Akhirnya kita menyesal. Kadang-kadang ke gereja juga begitu. Dari rumah, oh iya, saya sudah siapkan uang yang merah di dalam dompet ya. Tiba-tiba setelah persembahan dijalankan, pikir-pikir, oh nanti pulang mau ngebakso kali ya. Tukar lagi, yang biru aja, yang biru aja tukar. Oh udah dekat lagi, tapi nanti ongkos naik angkot bagaimana ya? Oh tukar lagi. Akhirnya yang ungu yang dikasih ya kan. Tadinya merah, jadinya ungu, aduh. Nah itulah kadang-kadang kita sebagai manusia selalu apa sebenarnya yang di hati kita yang ingin kita lakukan. Suara itu sudah berbicara kepada kita. Kamu harus menyerahkan perpuluhan hari ini dengan jumlah sekian. Tapi setelah di gereja pikir-pikir dulu begitu ya. Jangan pernah mengabaikan suara roh di dalam kehidupan kita. Karena lama-kelamaan suara itu akan padam kalau kita tidak bereaksi dengan suara tersebut. Jangan mengawalinya dengan roh tetapi mengakhirinya dengan daging. Percuma Bapak Ibu. Selama ini perjalanan pelayanan sudah luar biasa. Ya gereja ini juga luar biasa ya. Wah saya lihat juga banyak jemaat-jemaat baru. Kemudian gereja juga sudah luar biasa. Didekor dengan baik gitu. Jadi jangan mengawali dengan roh tetapi mengakhirinya dengan daging. Terus minta tuntunan daripada Roh Kudus sehingga kita makin hidup berkualitas dan bermanfaat bagi sesama kita. Gereja ini pasti berkualitas, bermanfaat bagi sesama, terutama di sekitar kita ya.
di sekitar gereja sini. Yang keempat, ini poin yang terakhir tetapi masih banyak ke bawah ya. Nah, Bapak Ibu, kita harus berbuah. Untuk apa? Untuk mengarahkan orang lain melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, untuk mengarahkan orang lain melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Artinya kita harus menjadi saksi. Menjadi saksi Tuhan Yesus. Melalui apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, perkataan kita. Ada buah-buah roh yang harus selalu tinggal di dalam kehidupan kita ketika Roh Kudus yang menguasai kita. Apa itu buah-buah roh? Galatia 5 ayat 22 berkata begini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ketika Roh Kudus yang ada di dalam kita menguasai kita, itu bisa kita lakukan. Buah-buah roh itu akan muncul. Tetapi kalau satu poin yang terakhir yaitu penguasaan diri tadi, itu tidak ada dalam diri kita, kasih sampai pada kelemah lembutan tidak akan pernah bisa kita lakukan. Harus ada pengendalian diri dalam tuntunan Roh Kudus. Boleh saya akan akhiri dengan satu kesaksian ya. Tahun yang lalu berbicara mengenai buah. Tahun yang lalu di awal tahun saya itu kena sakit. Sakit sebenarnya sakitnya biasa saja, herpes, tetapi pada masa itu masa pandemi sehingga segala sesuatunya menjadi ribet. Ya, kita harus minta obat itu dari Halodoc, kemudian harus di antigen, PCR dan lain sebagainya. Singkat cerita saya opname 5 hari. Saya sangat lemas karena semua organ, semua elektrolit dalam tubuh saya itu turun drastis dan lemas tidak bisa bergerak. Saya langsung masuk ke rumah sakit Pondok Indah. Di sana dokter sudah katakan tidak boleh pulang, langsung diinfus kedua belah tangan saya. Jadi saya memang sama sekali sudah lemas, tidak bisa bergerak juga memang. Akhirnya antara sadar dengan gak sadar, saya juga sering banget diganggu oleh kuasa-kuasa gelap. Di rumah sakit, dalam masa pandemi itu sangat sulit oleh karena kita gak bisa dijaga, kita juga gak bisa nerima tamu pada waktu itu ya. Jadi sendiri dan itu sangat-sangat tidak nyaman. Kuasa gelap itu sangat mengganggu saya walaupun saya sudah setel YouTube, lagu rohani, kemudian firman yang saya hafal itu saya utarakan, kan gak mungkin mau baca firman bagaimana. Oleh karena itu saya harapkan Bapak Ibu bisa menghafal firman. Karena firman itu dalam keadaan mendesak itu yang keluar dari bibir mulut kita. Saya memperkatakan firman, saya berdoa, tetapi tetap saja kuasa gelap mengganggu saya. Malam ketiga masuk malam keempat, saya berdoa begini, Tuhan mau tidur. Enggak apa-apa Tuhan kalau ini sudah waktu saya, biar saya pulang aja. Karena suami saya juga sudah enggak ada, anak-anak sudah punya kehidupan sendiri. Dan enggak apa-apa saya siap kalau ini sudah waktu saya. Kemudian pada malam itu saya tidur dengan nyenyak. Dan Tuhan berbicara. Ini benar-benar terjadi ya Bapak Ibu. Tuhan berbicara begini. Tidak, kamu harus hidup. Orang hidup itu dia bergerak. Bukan ke kiri dan ke kanan. Tapi bergeraknya itu harus naik. Kemudian saya langsung terbangun. Saya kaget dan terbangun. Ih, itu suara Tuhan Yesus. Pasti saya besok sembuh. Kemudian habis saya omong gitu saya tertidur lagi. Kemudian rupanya ada lanjutan lagi suara itu berkata begini. Kamu harus hidup. Kamu harus hidup bergerak dan naik. Dan kalau kamu hidup kamu harus menghasilkan buah-buah kebenaran. Itu seperti ronteks ditulis begitu. Harus menghasilkan buah-buah kebenaran yang dapat dinikmati oleh orang-orang sekitarnya dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terus saya bangun, sudah siang,
sudah siap tugas lab untuk ambil darah. Saya berkata sama dia, saya sudah sembuh. Tuhan Yesus sudah bilang, saya sudah sembuh. Nggak apa-apa, periksa aja. Saya sudah sembuh, saya sudah kuat. Periksa semua ya. Siang hari itu dokter datang pada saya dengan bawa hasil. Dan dia berkata, alhamdulillah ibu bisa pulang. Sore ini ibu pulang. Saya bilang luar biasa Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dia menyembuhkan. Oleh karena itu saya boleh ada di tempat ini, berdiri di tempat ini. Bukan karena kita yang ingin, tapi ketika Tuhan sudah memilih kita. Dia sudah memperlengkapi kita. Dia sudah berkata bahwa kamu harus menghasilkan buah. Dan buah itu harus dirasakan oleh orang lain. Nah, dalam Yohanes 15 ayat 8 berkata demikian. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Murid itu selalu dekat dengan gurunya. Murid itu selalu menerima pengajaran-pengajaran dan murid itu selalu menerima tuntunan daripada gurunya untuk melakukan yang benar. Apalagi gurunya adalah Yesus Kristus Tuhan. Kita adalah murid Kristus. Kita wajib memuridkan orang lain ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Kita wajib untuk muridkan orang-orang di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu, kalau di gereja saya, di gerejanya Pak Niko itu ada Pentakosta ketiga. Nah, dalam Pentakosta ketiga ini, mari kita melaksanakan amanat agung. Matius 28 ayat 19 sampai 20 berkata begini. Adalah tugas kita bersama Bapak Ibu. Karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa itu muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Bapak Ibu, Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus akan menjaga kita. Roh Kudus akan menguatkan kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjadi saksi-saksi Yesus di muka bumi ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik dan singers untuk maju ke depan.